Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, sebentar kita akan segera memulai ibadah IHMPA online. Sebelum itu, mari kita persiapkan Alkitab kita dan kita mau saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Sekarang mari kita berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jangan lupa pakai gaya ya. Masih dengan berdiri, kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan yang mengetahui setiap keberadaan kami, biarlah Tuhan yang mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita masih mau bernyanyi lagi dengan lagu Aku Bersukacita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Alce. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Yang pasti adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca secara bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan seorang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar orang yang tidak mau berbagi dengan temannya. Kalau gambar kedua, adik-adik tahu nggak?
Betul sekali, itu adalah gambar anak yang mau berbagi. Berbeda dengan gambar pertama, dia nggak mau berbagi, atau biasanya kita sebut dengan kata pelit atau serakah. Ngomong-ngomong kata serakah, adik-adik tahu nggak sih serakah itu apa? Ya, serakah adalah orang yang menginginkan segala sesuatunya itu lebih, maunya banyak, udah punya banyak, nggak mau dibagikan. Itu namanya orang serakah. Biasanya orang-orang serakah itu Tuhan tidak suka. Tuhan suka sama orang-orang yang suka berbagi. Ngomong-ngomong orang serakah, hal ini pernah terjadi adik-adik di Korintus. Ketika itu sedang diadakan perjamuan makan untuk Tuhan dalam rangka merayakan karya keselamatannya Kristus dan teladan kasih-Nya. Tetapi yang dilakukan bukan untuk merayakan karya keselamatan Tuhan, tetapi untuk memuaskan kepentingan mereka, untuk kekenyangan mereka sendiri, untuk perutnya mereka sendiri adik-adik. Nah, makanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Korintus supaya mereka, orang-orang kaya, mau berbagi kepada orang-orang yang tidak punya, dan mereka bisa menikmatinya secara bersama-sama untuk merayakan perjamuan untuk Tuhan karena karya kasih-Nya yang rela berkorban, kasih-Nya yang suka memberi, dan yang lainnya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang tidak serakah, melainkan orang-orang yang suka berbagi dimanapun kita berada kepada siapapun, baik kepada teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena sikap serakah itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Kayak contohnya nih, kalau kita kebanyakan makan, padahal kita makanan banyak tapi kita habiskan tanpa kita bagikan kepada orang lain, akhirnya kita apa? Kekenyangan, ya kan? Ayo adik-adik, kita berlomba untuk menghentikan sikap serakah. Bagaimana caranya? Mari kita berkomitmen untuk 1. Jangan pernah mengambil atau merebut barang yang bukan menjadi milik kita. Yang kedua, mari kita berkomitmen untuk berbagi kepada orang lain, baik itu makanan, pakaian, uang, dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Adik-adik, Kak Aca mau mengajak adik-adik membuat kotak aku suka membagi. Yang ini kotaknya. Kak Aca bikinnya dari kardus lilin. Adik-adik juga bisa bikin dari kardus bekas biskuit atau kardus bekas susu yang kita minum. Lalu ditempel origami atau apapun ya sesuai dengan keinginan adik-adik. Lalu dikasih nama kotak aku suka membagi. Nah nanti kalau kita dikasih uang jajan sama mama papa kita sisihkan adik-adik sedikit. Kayak gini nih misalnya. Kita masukin nih. Lalu disimpan. Besok lagi ada jajan, kita sisihin lagi, masukin. Nah kotak aku suka membagi ini nanti kita kumpulkan sama kakak layan ketika kita sudah datang HIAMPA ke gereja. Ketika nanti wabah corona sudah nggak ada lagi. Ketika kita sudah kumpul, kita kumpulkan ini ke kakak layan, lalu nanti kita serahkan ke gereja untuk menunjang kegiatan aku suka membagi. Kita mau berbagi sama teman-teman kita yang masuk dalam kegiatan program anak asuh di GPB Horeb. Semoga apa yang kita kumpulkan bisa menjadi berkat buat mereka. Kita tidak mau serakah, tapi kita mau berbagi. Aku suka membagi. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah di masa pertumbuhan kami, Tuhan juga boleh menjaga kesehatan kami. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan juga orang tua kami. Firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Semoga adik-adik bisa menerapkannya ya. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan Aku Suka Membagi. Sekarang kita akan mengaku iman percaya
dengan sikap yang sempurna sambil bernyanyi Aku Percaya. Silakan duduk, kita akan mendengarkan News dari Karif. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PL News. PL News yang pertama adalah terima kasih buat adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah yang PL online. Terima kasih juga buat orang tua maupun kakak yang sudah boleh menemani adik-adik untuk beribadah. Nah, yang kedua adalah terima kasih buat kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Ronald dan Kak Jessica sebagai liturgos, ada Kak Samuel dan Kak Eren sebagai pemusik, dan ada Kak Alcia sebagai pembawa firman Tuhan. Nah, adik-adik, PL News, ada lagi PL News yang harus adik-adik ketahui, yaitu adalah himbauan dari pemerintah dan juga gereja untuk adik-adik selalu tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan dimanapun adik-adik berada, terlebih di rumah ketika adik-adik sedang melaksanakan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan jangan lupa melakukan tugas dan kewajiban adik-adik yang telah diberikan oleh sekolah untuk selalu melakukan tugas. Nah adik-adik, sekian PL News yang Karif telah sampaikan. Kita akan bertemu lagi di ibadah YMP online minggu depan di waktu yang sama. Nah, kita sudah mendengarkan PA News dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri dengan sikap berdoa, kita bernyanyi Bapa antarlah kami.